Hario kalah. Love Story bab 13. Kring, kriting. Bunyi suara ponsel Bara meraung-raung minta segera diangkat. Tampak di layar tertera nomor tak dikenal. Bara hanya mengernyitkan dahinya. Halo, sapa Bara setelah menggeser tombol jawab pada layar HP-nya. Apa kalian sudah sampai? Ternyata Tuan Hario yang meneleponnya. Sedikit lagi Tuan, jawab Bara ramah. Bara mengaktifkan loudspeaker ponselnya dan memencet mode rekam. Bara sengaja membiarkan Ainel mendengar percakapan dengan ayahnya. Mulai hari ini kamu tidak usah lagi datang ke kantor, kamu saya pecat. Ucap Tuan Hario di seberang sana. Alasannya? Tanya Bara masih berusaha santai. Sekarang kamu kerja di rumah baru yang akan ditempati Ainel menjadi sopir dan penjaga rumah sampai tiba Ainel melahirkan. Gaji kamu setiap bulan akan saya transfer, jelas Tuan Hario. Setelah Ainel melahirkan, selidik Bara. Kamu harus tinggalkan rumah tersebut dan saya akan berikan kamu pesangon. Ainel, Mbok Inah dan Mang Bidin terkejut mendengar perjelasan Tuan Hario. Baiklah. Tapi saya mohon, izinkan saya bertemu Tuan besok ada yang harus saya sampaikan, ucap Bara. Baik, saya tunggu jam 11 siang. Jika lewat tidak ada kesempatan untuk kamu. Iya Tuan. Tut. Panggilan telepon terputus. Ainel melihat ke arah Bara, ada sorot kemarahan di sana. Persimpangan sana kita akan memasuki gerbang perumahan yang dimaksud, jawab Bara santai karena semua mata seperti menatapnya dengan penuh pertanyaan. Tak butuh waktu 5 menit, mereka memasuki gerbang yang dijaga ketat oleh security. Setelah menunjukkan identitas mereka dipersilahkan menuju rumah mewah yang terletak paling ujung. Mungkin Tuan Hario tidak mau anaknya mendapat banyak gangguan dari tetangga hingga memilih rumah yang paling ujung yang di sebelah dan di depannya tampak kosong. Rumah tersebut bergaya modern, dengan 2 lantai dan 6 kamar tidur dan 2 kamar pembantu. Di halaman belakang terdapat kolam renang minimalis, dan pada bagian depan terdapat kolam ikan hias. Rumah ini juga memiliki pagar yang menjulang tinggi, hingga tak akan bisa seseorang melihat dari luar. Di samping kolam renang ada taman kecil, yang ditumbuhi pohon kersen yang rindang, yang dilengkapi gazebo tempat untuk bersantai. Non Ainel sebaiknya jangan tinggal di lantai atas, karena kehamilan Non yang semakin besar, saran Bara. Mata Ainel dan Mbok Inah membulat saat mendengar Bara memanggil Ainel dengan sebutan, Non, seperti pesuruh memanggil majikannya. Kenapa lo memanggil gua Non? Tanya Ainel heran. Lo sudah dengar sendiri kan Tuan Hario mengutuskan gua sebagai apa di sini, jawab Bara sambil tersenyum dan mengangkat koper milik Ainel. Ainel justru sangat takut melihat senyuman Bara, dalam pikiran Ainel bahwa akan ada sesuatu yang dilakukan Bara kepada papanya. Gua mohon hentikan Bara, jangan apakan papa gua. Non, saya ini hanya sopir. Tidak mungkin saya menyakiti Tuan Hario. Dek. Ada rasa keanehan yang membuncah di dada Ainel. Bara memasukkan koper Ainel ke dalam kamar utama lantai 1, Mbok Inah yang bertugas merapikan barang-barang Ainel. Kemudian Bara mengeluarkan tasnya dan membawa ke kamar pembantu bersebelahan dengan kamar Mbok Inah. Kenapa lo ke kamar itu? Sergah Ainel. Saya hanya sopir dan penjaga rumah Non, jawab Bara menunduk. Tidurlah di kamar ini bersama gua, ucap Ainel. Tidak Non, terima kasih. Mbok Inah heran melihat tingkah Bara yang berubah menjadi sangat lembut, bahkan menolak untuk tinggal di kamar Ainel. Sebaiknya Non istirahat sesuai anjuran dokter, ucap Bara sambil berlalu ke kamar pembantu di belakang. Ceklek. Bara membuka kamar yang akan ditempatinya selama berada di rumah ini. Di dalam kamar sudah tersedia tempat tidur yang muat 1 orang, lemari pakaian dan kipas angin. Kamar mandi terletak di luar gabung dengan dapur. Bara merebahkan tubuh pada kasur tipis tersebut, merenggangkan otot-otot sehabis perjalanan jauh. Tunggu waktunya Tuan Hario, gumam Bara. Pagi ini setelah menghabiskan sarapannya, Bara meminta izin Ainel untuk membawa mobil berangkat ke kota menemui Tuan Hario. Non, boleh saya pinjam mobil untuk ke kantor? Mau bertemu Tuan Hario, dan juga ke HRD tanda tangan surat pemberhentian, ujar Bara meminta izin. Berhenti panggil gua, Non, gua gak suka kalau lo yang panggil itu, ujar Ainel. Karena saya cuma sopir Non. Stop Bara, teriak Ainel. Permisi, ucap Bara berlalu.
Bara menemui Mbo Inah dan Mang Bidin. Menitipkan Ainel selama dia pergi. Mbo, Bara ke kota sebentar ya. Titip Ainel Mbo, hubungi Bara jika ada apa-apa, pesan Bara. Iya tuan. Kalau ada yang mau dititipin kasih tahu aja ya Mbo. Mbo Inah hanya mengangguk tanda mengerti. Perjalanan yang ditempuh untuk tiba di kantor membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam. Tepat pukul 10:30 Bara tiba di ruang tunggu kantor Hario Group, melapor ke sekretaris dan menunggu pukul 11 tepat baru dipersilakan masuk. Albara Kaiser, Anda dipersilakan masuk. Sekretaris Tuan Hario yang waktu itu Bara lihat di ruang kerja Tuan Hario, Bara menyunggingkan senyumnya. Jadi ada perlu apa kamu meminta bertemu saya? Tanya Tuan Hario tanpa basa-basi. Hanya menyerahkan beberapa kapi dokumen, ucap Bara santai dan meletakkan map di depan Tuan Hario. Kenapa tidak titipkan Lily, sekretaris saya? Tanya Tuan Hario sinis dan hanya melirik map yang diberikan Bara. Rahasia, tidak ada yang boleh tahu. Mapnya hanya boleh langsung diserahkan kepada Bapak, jawab Bara santai. Dari siapa? Dari saya, silakan Bapak buka terlebih dahulu. Dengan jijik Tuan Hario membuka perlahan map yang diserahkan Bara. Seketika wajahnya tampak menegang dengan tangan terkepal. Omong kosong apa ini? Sinisnya. Hanya sebuah kapi dokumen Pak, aslinya sudah saya scan dan siap saya kirimkan ke Wijaya Group, jawab Bara santai. Oh iya Pak, saya ada satu rekaman yang bisa membuat Bapak senang, lanjut Bara mengirimkan video yang berhasil dia rekam pada malam itu. Kurang ajar, berani kamu. Tuan Hario emosi dan menarik kerah baju Bara. Santai Pak, mari kita buat kesepakatan seperti yang sudah Ainel tanda tangani, ucap Bara menyerahkan kapi surat perjanjiannya dengan Ainel di malam pertama. Apa yang kau inginkan? Tanya Tuan Hario emosi. Seperti yang tertulis, Bara kembali menyodorkan satu lembar kertas berisi surat penawaran perjanjian yang harus Tuan Hario tanda tangani. Kau mau merampok saya? Tanya Tuan Hario. Tidak, hanya meminta sesuai yang dicantumkan. Baiklah besok datang ke kantor PT. Wahyuni, silakan isi posisi presiden direktur di sana, ujar Tuan Hario frustasi. Satu lagi, jangan sampai kalian bercerai, pesan Tuan Hario saat Bara akan keluar ruangan. Demi menyelamatkan asetnya dia harus mengorban anaknya. Tergantung Ainel, jawab Bara sambil berlalu keluar. Hai manis, ucap Bara sambil mentul pipi Lily yang sedang sibuk memoles lipstiknya. Is jijik. Kurang ajar lo, teriak Lily marah. Mau lihat sesuatu? Bisik Bara di teling Lily sambil mengeluarkan ponselnya. Bersambung.